Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon generasi ke-6. Ada Pokemon bertipe racun atau air yaitu Skrelep beserta evolusinya, Pokemon bertipe air yaitu Clauncher beserta evolusinya, Pokemon bertipe listrik atau normal yaitu Helioptile beserta evolusinya, dan Pokemon bertipe karang atau naga yaitu Tyran beserta evolusinya. Sedikit informasi buat sahabat trainer, jangan lupa nih buat mampir ke akun tiktoknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mulai sedikit lanjutan Pokemon bertipe karang atau es, Pokemon bertipe petarung atau terbang, Pokemon bertipe listrik atau peri, Pokemon bertipe karang atau peri, Pokemon bertipe naga, dan Pokemon bertipe logam atau peri. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Amora. Amora ini merupakan Pokemon bertipe karang atau es. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Tundra. Dalam Pokédex, Amora ini berada di nomor urut 698. Amora memiliki tinggi 1,3 meter dan berat 25,2 kg. Amora memiliki kemampuan pembekuan kulit. Jurus tipe normal menjadi jurus tipe es. Kekuatan jurus tersebut sedikit meningkat. Amora hidup di daerah dingin pada zaman purba. Dikatakan bahwa aurora akan muncul di langit malam saat Amora meringkik. Amora berhasil direstorasi, tetapi lingkungan saat ini terlalu panas sehingga diduga Pokemon ini akan berumur pendek. Amora sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, daun, petarung, tanah, karang, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit point ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 3. Amora ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Aerores. Selanjutnya yang kedua ada Pokemon yang bernama Aerores. Aerores merupakan Pokemon bertipe karang atau es. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Tundra. Aerores merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Amora. Dalam Pokédex, Aerores ini berada di nomor urut 699. Aerores memiliki tinggi 2,7 meter dan berat 225,0 kg. Aerores memiliki kemampuan pembekuan kulit. Jurus tipe normal menjadi jurus tipe es. Kekuatan jurus tersebut sedikit meningkat. Ditemukannya Aerores yang diselimuti es dengan kondisi yang sama dengan zaman purba dalam gunung es menjadi berita besar. Suhu permukaan tubuh Aerores adalah minus 150 derajat Celcius. Biasanya Pokemon ini sangat pendiam dan lemah lembut. Aerores sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, daun, petarung, tanah, karang, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 3. Selanjutnya yang ketiga ada Pokemon yang bernama Hawlucha. Hawlucha ini merupakan Pokemon bertipe petarung atau terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon gulat. Dalam Pokédex, Hawlucha ini berada di nomor urut 701. Hawlucha memiliki tinggi 0,8 meter dan berat 21,5 kg. Hawlucha memiliki kemampuan fleksibel, tubuhnya yang lentur melindungi Pokemon dari kelumpuhan. Hawlucha juga memiliki kemampuan meringankan tubuh, meningkatkan statistik kecepatan jika alat yang dipegang Pokemon habis digunakan atau hilang.
Hawlucha menghabiskan stamina lawan terlebih dahulu menggunakan teknik bertarungnya yang lincah, lalu menyelesaikan pertarungan dengan jurus kuat yang indah. Hawlucha selalu memberi pose sebelum mengeluarkan serangan terhebat untuk menghabisi lawannya. Kadang lawan memanfaatkannya untuk membalas serangan. Hawlucha sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik, es, terbang, telepati, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 7. Hawlucha ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang keempat ada Pokemon yang bernama Dedenne. Dedenne ini merupakan Pokemon bertipe listrik atau peri. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon antena. Dalam Pokédex, Dedenne ini berada di nomor urut 702. Dedenne memiliki tinggi 0,2 meter dan berat 2,2 kg. Dedenne memiliki kemampuan kantong pipi memulihkan hit point juga saat Pokemon memakan berry. Dedenne juga memiliki kemampuan memungut. Pokemon dapat mengambil barang yang digunakan oleh Pokemon lawan selama pertarungan. Dapat juga digunakan untuk mengambil barang di luar pertarungan. Dedenne menyelinap ke rumah penduduk dan mencuri listrik dari stop kontak. Saat tagihan listrik menjadi mahal, itu adalah hasil perbuatannya. Kumis atas Dedenne merupakan sensor untuk memeriksa kondisi di sekitarnya, sedangkan kumis yang tumbuh di bawah merupakan organ untuk melepaskan listrik. Dedenne sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe racun dan tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Dedenne ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang kelima ada Pokemon yang bernama Charbing. Charbing ini merupakan Pokemon bertipe karang atau peri. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon permata. Dalam Pokédex, Charbing ini berada di nomor urut 703. Charbing memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 5,7 kg. Charbing memiliki kemampuan badan tangguh, mencegah jurus atau kemampuan lawan dalam menurunkan statistik Pokemon ini. Dikatakan bahwa jauh di dasar tanah terdapat kerajaan permata yang dihuni oleh sekelompok Charbing dan ratu mereka. Untuk menjaga permata di tubuhnya tidak redup, sekelompok Charbing menggunakan surai lembutnya untuk saling memoles permata mereka. Charbing sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, daun, tanah, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 3. Charbing ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang keenam ada Pokemon yang bernama Goumi. Goumi ini merupakan Pokemon bertipe naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon jaringan lunak. Dalam Pokédex, Goumi ini berada di nomor urut 704. Goumi memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 2,8 kg. Goumi memiliki kemampuan tubuh lembab menyembuhkan kondisi status jika hujan. Goumi juga memiliki kemampuan herbivora. Jika terkena jurus tipe grass, ia tidak akan terluka tetapi statistik serangannya akan meningkat. Hampir seluruh tubuh Goumi terbentuk dari unsur air. Pokemon naga terlemah yang akan mati layu jika mengering. Tanduk Goumi merupakan organ perasa yang luar biasa. Pokemon ini bertahan hidup dengan cara bersembunyi begitu merasakan keberadaan musuh. Goumi sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 3. Goumi ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Sligo. Selanjutnya yang ketujuh ada Pokemon yang bernama Sligo. Sligo merupakan Pokemon bertipe naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon jaringan lunak.
Sligo merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon Gomi. Dalam Pokédex, Sligo ini berada di nomor urut 705. Sligo memiliki tinggi 0,8 meter dan berat 17,5 kg. Sligo memiliki kemampuan tubuh lembab menyembuhkan kondisi status jika hujan. Sligo juga memiliki kemampuan herbivora. Jika terkena jurus tipe grass, ia tidak akan terluka tetapi statistik serangannya akan meningkat. Sligo dilindungi oleh lendir yang mampu melelehkan segalanya, sehingga Pokemon ini tidak akan dimangsa dan dapat bertahan hidup meskipun lemah. Terdapat otak kecil di dalam tonjolan pada punggung Sligo. Pokemon ini hanya memikirkan tentang makanan dan kabur dari musuh. Sligo sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit point ini bernilai 4, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 7, kecepatannya bernilai 4. Sligo ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Goodra. Selanjutnya yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Goodra. Goodra ini merupakan Pokemon bertipe naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon naga. Goodra merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon Sligo. Dalam Pokédex, Goodra ini berada di nomor urut 706. Goodra memiliki tinggi 2,0 meter dan berat 150,5 kg. Goodra memiliki kemampuan tubuh lembab menyembuhkan kondisi status jika hujan. Goodra juga memiliki kemampuan herbivora. Jika terkena jurus tipe grass, ia tidak akan terluka tetapi statistik serangannya akan meningkat. Goodra tidak memahami instruksi pelatihnya, sehingga kadang hanya terpaku dan ingin terlihat imut-imut. Goodra menyerang bersamaan dengan momentum tanduk panjangnya dijulurkan, memiliki kekuatan 100 kali lipat pukulan petinju profesional. Goodra sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 6, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 7, pertahanan khususnya bernilai 9, kecepatannya bernilai 5. Selanjutnya yang ke-9 ada Pokemon yang bernama Klefki. Klefki ini merupakan Pokemon bertipe logam atau peri. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon gantungan kunci. Dalam Pokédex, Klefki ini berada di nomor urut 707. Klefki memiliki tinggi 0,2 meter dan berat 3,0 kg. Klefki memiliki kemampuan semangat usil memberi prioritas pada jurus status. Tidak jelas mengapa Klefki mengumpulkan kunci, tetapi Pokemon ini sangat gembira jika diberi kunci. Tapi sepertinya ia tidak akan suka jika kuncinya bukan kunci utama. Dahulu Klefki hidup di tambang, tapi ketika mineral yang menjadi makanannya berkurang jumlahnya, Pokemon ini menjadi muncul di permukiman manusia. Klefki sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api dan tanah. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 2, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4. Klefki ini tidak memiliki bentuk evolusi. Nah, itulah tadi Pokemon generasi ke-6. Ada Pokemon bertipe karang atau es, Pokemon bertipe petarung atau terbang, Pokemon bertipe listrik atau peri, Pokemon bertipe karang atau peri, Pokemon bertipe naga, dan Pokemon bertipe logam atau peri. Menurut kalian Pokemon manakah yang paling mengerikan daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.